Jangan kehilangan harapan untuk mengejar mimpi yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Sundar Pichai, CEO dari Alphabet dan Google. Pichai pertama kali bergabung di Google pada tahun 2004 dan sejak saat itu menaiki tangga karir hingga sampai ke puncak. Dia merupakan tokoh di balik kesuksesan Google Chrome sebagai browser paling populer di dunia, dan pencapaian ini mendorong karirnya untuk menjadi CEO saat pendiri Google memutuskan untuk mundur. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Pichai, dengan nama lengkap Pichai Sundararajan, lahir pada tahun 1972 dan dibesarkan di Chennai, India. Ayahnya adalah seorang insinyur listrik dan ibunya merupakan seorang stenografer sebelum dia dan adiknya lahir. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Sewaktu kecil, Pichai dan saudara laki-lakinya harus tidur di lantai di ruang tamu karena keterbatasan ruangan di rumah mereka. Seperti halnya keluarga kelas menengah India pada masa itu, bahkan untuk beli sepeda motor, ayahnya harus menabung selama 3 tahun. Pichai juga dibesarkan tanpa banyak akses teknologi. Keluarga mereka tidak punya telepon putar hingga umurnya 12 tahun. Ada kisah yang unik antara Pichai dan teknologi. Pichai kecil harus bepergian rutin ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes darah ibunya. Perjalanan ini menghabiskan waktu 1 jam 20 menit menggunakan bus umum. Sesampainya di sana, Pichai masih harus mengantri 1 jam lagi. Sudah begitu, seringkali dia diberikan kabar kalau hasil tes darah ibunya belum siap. Hingga akhirnya, 5 tahun kemudian, keluarga mereka baru mampu membeli telepon putar. Teknologi ini mengubah hidupnya. Saat itu, Pichai hanya butuh waktu 10 menit menelpon rumah sakit untuk bertanya soal hasil tes ibunya tanpa harus menunggu begitu lama untuk mengetahui apakah sudah ada hasil atau belum. Selain telepon, pengalaman Pichai lainnya dengan teknologi yaitu saat keluarganya mampu membeli kulkas setelah sekian lama. Dia melihat hidup ibunya berubah. Saat itu, ibunya tidak perlu lagi harus memasak setiap hari dan bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Inilah yang membuat Pichai sadar kalau teknologi mampu mengubah hidup manusia, karena dia merasakan sendiri keajaiban dari teknologi. Dari kecil, Pichai memang punya bakat dalam hal angka. Keluarganya juga sudah menyadari kepandaian Pichai sejak kecil. Dia mampu menghafal banyak nomor telepon dan keahlian ini mengejutkan banyak orang. Keluarganya baru sadar saat Pichai mampu mengingat setiap nomor telepon yang pernah dipanggilnya melalui telepon putar. Terkadang, dia masih memamerkan keahlian ini saat meeting. Setelah mulai tertarik pada komputer, program pertama yang dibuat adalah permainan catur. Pichai mengambil jurusan teknik metalurgi di Institut Teknologi India, Kharagpur. Kesuksesannya di sana membuat Pichai berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah lanjutan di Universitas Stanford. Satu hal yang mengejutkan adalah biaya pesawat dari India ke Amerika Serikat lebih besar daripada pendapatan tahunan ayahnya. Namun hal ini tidak membuat keluarganya menyerah. Ayahnya lalu mengambil pinjaman dan menggunakan semua tabungan keluarganya untuk membelikan tiket Pichai ke Amerika Serikat. Saat itu juga merupakan pertama kalinya Pichai naik pesawat. Sesampainya Pichai di sana pada tahun 1993, dia kaget kalau di Amerika Serikat semuanya mahal. Sebagai contoh, panggilan dari Amerika Serikat ke India waktu itu lebih dari $2 per menit. Dan harga tas punggung di sana sama dengan gaji ayahnya sebulan di India. Walaupun begitu, perpindahannya dari India ke Amerika Serikat merupakan hal yang tepat. Sesuatu yang awalnya hanya didengar melalui cerita pamannya, akhirnya Pichai punya kesempatan untuk berada di sana. Saat masih muda, orang lain banyak memberitahu Pichai kalau dirinya tidak kuliah di universitas tertentu, maka itu adalah akhir segalanya. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang besar di masa depan. Namun hal ini tidak mengecilkan hatinya. Pichai terus berharap, bekerja keras, dan mengejar mimpi yang dia inginkan. Itulah yang kemudian ibaratnya alam semesta mendukungnya mencapai mimpi yang diinginkan. Coba bayangkan, apabila dirinya tidak mengajukan beasiswa di Stanford University, pindah ke Amerika Serikat, lalu kuliah di sana, belum tentu Pichai menjadi CEO Google dan Alphabet seperti sekarang.
Inilah yang lalu membuat dia sadar kalau hidupmu akan seperti apa tergantung pada dirimu sendiri, bukan dari apa yang dikatakan oleh orang lain di sekitarmu. Namun tentu saja, lulus dari universitas terbaik bukanlah jaminan, tapi hal ini sangat berpengaruh. Pola pikir tersebut yang harus dipahami, karena hidup bersifat jangka panjang, jadi yang penting, kamu harus nikmati prosesnya dan jalani passion yang kamu inginkan. Pichai menjalani interview di Googleplex pada April Mop tahun 2004. Ini merupakan hari yang sama di mana Google meluncurkan Gmail. Semua orang termasuk Pichai awalnya berpikir kalau layanan email gratis Gmail merupakan satu dari sekian banyak prank yang dibuat oleh Google. Saat pertama kali bergabung, Pichai diberikan tanggung jawab sebagai product manager. Tugas pertamanya bekerja pada Google Search Toolbar. Namun pada tahun 2006, ada sebuah tantangan besar. Microsoft membuat Bing menjadi mesin pencarian utama mereka di Internet Explorer. Keadaan ini sungguh tidak mudah. Namun Pichai tidak kehabisan akal. Dia berusaha meyakinkan pabrikan komputer untuk pra-install Google Toolbar pada mesin komputer mereka. Hal ini dilakukan untuk menangkis langkah yang diambil oleh Microsoft. Kesuksesan ini lalu mendorong pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin untuk menciptakan laman pencarian sendiri. Hasilnya, Google Chrome lahir sebagai jawaban dan menjadi salah satu mesin pencarian yang paling sering dipakai hingga saat ini. Sebagai seorang pemimpin, Pichai dikenal sebagai pribadi yang lebih fokus pada hasil daripada pribadi yang suka cari perhatian. Karakter inilah yang membuat Pichai disukai oleh atasan, rekan kerja, dan timnya. Bahkan seorang karyawan Google menulis di Quora kalau secara harafiah, Pichai dipuja dalam perusahaan. Pichai juga dikenal sebagai karyawan Google yang setia. Walaupun tidak jarang, dia ditawarkan posisi lebih tinggi di perusahaan teknologi lain seperti Twitter beberapa kali. Pichai juga sering disebut sebagai penerjemah dari co-founder Google, Larry Page. Dia mampu memahami visi dari Larry dan menerjemahkannya kepada seluruh anggota tim. Ini bukan keahlian yang mudah. Dalam sebuah surat, Larry mengatakan kalau Pichai merupakan pribadi yang mampu melihat apa yang ada di depan dan mengerahkan semua anggota tim untuk bergerak menuju ke sana. Dia juga masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Larry kepada dirinya. Buatlah target yang sangat tinggi dan kamu mungkin akan gagal beberapa kali dalam proses tersebut. Itu adalah hal yang wajar. Namun, jika kamu mengerjakan hal yang benar-benar sulit, hal itu jauh lebih baik. Karena ibaratnya, kamu tidak memiliki kompetitor. Sainganmu yang lain sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesulit yang dirimu kerjakan. Akhirnya, walaupun kamu gagal, kamu sudah mengerjakan jauh lebih baik karena menjalani proses yang berbeda daripada orang lain. Kesuksesan Google Toolbar dan Google Chrome membuat Pichai diberikan tanggung jawab lain yang lebih besar. Pada tahun 2013, dia diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan divisi Android. Pichai juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi pada tahun 2014. Dia bertanggung jawab di hampir seluruh produk Google, termasuk pencarian, peta, Google+, iklan, dan sebagainya. Ibaratnya, dia merupakan orang kedua tertinggi di perusahaan. Hingga akhirnya, Pichai didapuk sebagai CEO Google, dan pada tahun 2019 diberikan tanggung jawab juga untuk menjadi CEO dari induk perusahaan Google, yaitu Alphabet Inc. Kesuksesan Pichai dari seorang anak India yang sederhana, kemudian menjadi CEO dari salah satu perusahaan paling bergengsi di dunia, merupakan sebuah inspirasi. Bahkan di negara asalnya, Pichai seringkali dilihat sebagai seorang pahlawan, karena dirinya melakukan apa yang diimpikan banyak orang di negaranya. Jangan berhenti berharap dan mengejar mimpi yang kamu inginkan. Hingga suatu hari, alam semesta mendukungmu mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.